Halo, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda pagi hari ini. Saya Jatuh Ratma kembali hadir di Good Morning Indonesia. Bagi Anda yang akan beraktivitas, mempersiapkan diri, pastikan sarapan terlebih dahulu. Atau mungkin bagi Anda yang akan bekerja dari rumah, mati kebersamaan bersama dengan keluarga dengan tetap produktif. Dan kami pun seperti biasa hadir dengan beragam informasi hangat menarik untuk menemani Anda memulai aktivitas pagi hari ini. Anda bisa menyaksikan kami melalui live streaming di aplikasi Vision Plus dan juga iNews.id. Kita mulai pemirsa dengan quotes dan ini dia quotes kita untuk menginspirasi gerakan kita pagi hari ini. Ada quotes bijak dari Lao Tzu, mana memahami orang lain adalah kebijaksanaan, memahami diri sendiri adalah pencerahan. Jadi kita harus bisa memahami diri kita dan juga memahami orang lain. Dan kita jauh lebih bijak dan tercerahkan pastinya ya. Kita akan mulai dengan 3 informasi pilihan pagi hari ini yang sudah disiapkan tim redaksi. Apa saja itu? Tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang. Total ada 39 jenazah yang sudah teridentifikasi. Mulai hari ini sejumlah bioskop di Jakarta diizinkan kembali beroperasi dengan jumlah pengunjung yang dibatasi hanya 50%. Berikutnya BMKG memprediksi sejumlah daerah akan hujan disertai angin kencang, untuk itu diharapkan untuk waspada banjir dan longsor. Dan kita juga akan lengkapi dengan informasi lain termasuk juga isu atau wacana reshuffle dan nama Panglima TNI, calon Panglima TNI. Nah, awali yang pertama dari ibu kota, meski menimbulkan polemik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pemirsa tetap akan menggelar Formula E. Rencananya ajang balap mobil listrik itu digelar pada bulan Juni 2022 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim tidak ada kendala apapun termasuk alokasi anggaran pembayaran komitmen fee 5 tahun berturut-turut. Wakil Gubernur yakin tidak akan ada kerugian anggaran apalagi menimbulkan wan prestasi yang berpotensi digugat arbitrase internasional di Singapura. Ya kan sudah dibayar. Pak, 5 tahun Sudah dibayar berapa? Itu kan 5 tahun. Yang musim di akhir masa Itu jabatan. dibayar, ya kan. Kita dibayar itu sudah untuk 3 tahun ke depan ya. Tapi harus lunas 5 musim dalam sejabatan 1 tahun, Pak. Emang bisa, Pak? Enggak, kita bukan selesai dalam 1 musim, bukan dalam 1 tahun. Ya. Berarti dibebankan ke pemerintah. Nanti program itu Kan bisa ya, dibebankan, Pak. tidak hanya dibebankan, tidak dibebankan oleh APBD, bahkan nanti dibebankan oleh swasta ya, oleh sponsor ya. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tahun depan ajang Formula E bisa tetap digelar di ibu kota, sekalipun ada banyak pihak, bahkan sempat beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta mengajukan interpelasi, sekalipun karena jumlah suaranya yang tidak memenuhi quorum, interpelasi tersebut tidak jadi, tetapi sejumlah aksi yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta membatalkan karena berpotensi menimbulkan kerugian juga terjadi di beberapa tempat belakangan ini di Jakarta. Sementara itu KPK sendiri membuka kesempatan bagi semua pihak, kalau memang ada dugaan terkait dengan potensi korupsi Formula E silahkan saja dilaporkan. Tapi tadi kita bisa juga dengar kepastian dari Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sebelumnya juga ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa tidak ada masalah dengan anggaran dan akan sesuai dengan rencana karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memperhitungkan keuntungan yang nanti bisa didapat jika Formula E digelar di ibu kota. Kita beralih ke isu reshuffle yang kembali mencuat setelah dilontarkan oleh relawan Jokowi. Sementara itu bursa calon Panglima TNI juga mulai menghangat karena Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun.
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat berdasarkan informasi dari relawan Jokowi. Menurut Ketua Joman Immanuel Ebenezer, diperkirakan reshuffle akan terjadi pada awal Oktober. Sementara juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyatakan belum menerima informasi terkait rencana perombakan kabinet dan juga menegaskan saat ini kabinet tengah fokus menangani COVID-19. Sebelumnya bergabungnya Partai Amanat Nasional ke koalisi pemerintahan juga memercikan isu reshuffle. PAN yang sebelumnya di luar pemerintahan bersama PKS dan Demokrat resmi bergabung dan telah hadir dalam pertemuan petinggi parpol pendukung pemerintah 25 Agustus lalu di Istana. Sementara salah satu nama yang muncul bakal menjadi menteri adalah Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko diisukan akan menjadi Menko Polhukam yang saat ini masih dijabat Mahfud MD. Hak reshuffle itu memang hak prerogatif dari Presiden yang kita harus hormati, tapi ya tidak terlintas sedikit pun di pikiran saya untuk kemudian menjadi Menko Polhukam. Masalah lapas Tangerang ini adalah masalah klise yang akan terus terjadi siapapun menterinya, siapapun dirjennya, apabila kemudian kita tidak segera memperbaiki hal-hal yang pasti akan terus terjadi apabila ini tidak direstorasi. Di luar isu reshuffle, bursa calon Panglima TNI juga menghangat karena Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun November 2021. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon melempar bocoran dua sosok terkuat menjadi calon Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Sementara secara peluang TNI memiliki 3 kepala staf yang semuanya berpotensi menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan sinyal-sinyal kepada kandidat tertentu. Pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden yang nantinya akan mendapat persetujuan DPR sebagai bentuk mekanisme check and balance eksekutif dengan legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Bicara tentang reshuffle memang menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Kita tidak pernah tahu siapa dan kapan hal itu akan terjadi. Tapi setidaknya tadi dengan bergabungnya atau semakin dekatnya hubungan pemerintah dengan Partai Amanat Nasional sangat mungkin gitu kan akan terjadi perombakan. Di sisi lain juga kita tahu bahwa pemerintah sendiri sudah mengeluarkan satu aturan baru yang mengangkat jabatan Wakil Menteri untuk PPN ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sangat mungkin juga nanti bisa saja ya pengangkatannya didekatkan dengan pelantikan Panglima yang baru karena Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun di bulan November. Kita ke informasi seputar hukum di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan akan memberhentikan 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan dan pemberhentian dilakukan mulai 30 September mendatang. Salah satu yang diberhentikan adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan. KPK juga akan memberhentikan 6 orang pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK namun menolak mengikuti pendidikan pelatihan. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Ya, di tengah sorotan terkait dengan tes wawasan kebangsaan, kemudian upaya yang dilakukan oleh para pegawai yang dinyatakan tidak lolos, KPK sudah mengumumkan per tanggal 30 September mendatang, 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan diberhentikan dengan hormat. Dan pemirsa, ada sebanyak 18 pegawai KPK yang resmi dilantik menjadi aparatur sipil negara pada Rabu kemarin. Mereka yang dilantik merupakan pegawai yang telah lulus menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara serta lulus tes wawasan kebangsaan. Dikutip dari sindonews.com,
Yang dilansir pagi hari ini, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat undang-undang tentang status pegawai KPK sebagai ASN. Sebelumnya telah ditetapkan 1.274 pegawai KPK saja yang memenuhi syarat menjadi ASN setelah dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan. Sebagian besar diantaranya telah dilantik sebagai ASN pada Juni lalu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus bergulir, di mana Komisi Penyiaran Indonesia kemarin memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan. Komisi Penyiaran Indonesia memenuhi panggilan Komnas HAM. KPI dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialami salah satu pegawai KPI. KPI mengatakan kehadirannya di Komnas HAM sebagai bentuk komitmen untuk mengungkap kasus ini. Kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM, juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami kan. Ini keterangannya terkait dengan peristiwa yang ada. Peristiwa yang ada, terus kemudian tahun berapa, yang kan ini kita didasarkan pada rilis yang sudah beredar di publik. Terus kemudian bagaimana respon dari KPI. Responnya artinya secara kelembagaan, seperti apa komisioner, terus kemudian dari jajaran kesekjenan. Selain KPI, Komnas HAM juga memanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dipindahkan divisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPI terkait dengan laporan yang diajukan oleh korban. Ini menjadi sorotan publik berkaitan dengan dugaan perundungan dan juga kekerasan seksual yang menimpa seorang pegawai di KPI. Dan ini sempat viral karena pernyataan dari korban yang diungkapkan di media sosial. Berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa 2 saksi tambahan dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Kedua saksi itu merupakan warga binaan yang selamat dari kebakaran tersebut. Seluruhnya sudah diperiksa oleh polisi. Ada 9 orang saksi termasuk kepala lapas kelas 1 Tangerang. Meski kasus ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan, namun polisi belum menetapkan satupun tersangka. 2 orang warga binaan yang kita lakukan pemeriksaan. Ada tambahan lagi 2 warga binaan yang lakukan pemeriksaan. Kemudian penyidik juga masih melakukan pendalaman lagi, termasuk menganalisa alat-alat bukti yang ada. Ya, alat-alat bukti baik itu CCTV, ya, dan lain sebagainya. Sambil melengkapi administrasi dan juga melengkapi apa-apa saja yang harus dan sudah dilakukan oleh penyidik. Nanti baru kita rencanakan akan lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah ada tersangka di sini karena memang pidananya ada di sini, ada kealpaan yang ditemukan di sini. Sementara itu, tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang yang terjadi pada hari Rabu 8 September lalu, di mana ke-14 jenazah tersebut teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis. Isak tangis keluarga tak terbendung saat menerima jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang di Rumah Sakit Polri RS Sukanto, Jakarta Timur.
Bahkan salah satu keluarga terjatuh tak kuat melihat peti jenazah korban saat dimasukkan ke dalam ambulans. Jenazah kemudian dibawa keluarga untuk dimakamkan. Tim DVI Polri mengidentifikasi tambahan 14 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Hingga hari Rabu terdapat 39 korban telah teridentifikasi dari 41 jenazah yang dibawa ke rumah sakit Polri. Ke-14 jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis. 2 jenazah lain juga sudah dikenali secara fisik, namun tim DVI masih membutuhkan data-data penunjang untuk memastikan identitas kedua jenazah. Ada 2 jenazah yang secara fisik memang sudah dikenali. Akan tetapi tim DVI masih membutuhkan data-data tertentu untuk lebih meyakinkan terhadap 2 jenazah yang masih tertinggal. Ya. Itu jenazah yang pertama atas nama Samuel Machado Navene. Ya. Kemudian yang kedua jenazah atas nama Bambang Guntara Wibisana bin Ahmad Yanan. Ya, secara fisik sudah dikenali. Hanya sekali lagi memang tim DVI masih membutuhkan data-data tertentu untuk lebih meyakinkan. Identifikasi dilakukan dengan pengenalan medis antropologis, gigi, properti, sidik jari, dan DNA. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang terjadi Rabu pekan lalu. 48 orang tewas dalam kebakaran tersebut, serta puluhan warga binaan mengalami luka berat dan ringan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Irfan Hardiansyah, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan identifikasi jenazah korban kebakaran lapas, sudah ada rekan Rizka Dior di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rizka, informasi apa yang bisa Anda bagi pagi hari ini? Ya, selamat pagi Ajat dan juga pemirsa. Hingga pagi hari ini memang kami belum mendapatkan informasi terbaru terkait korban identifikasi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Namun yang dapat kami sampaikan menurut data kemarin bahwa tim DVI Rumah Sakit Polri ini telah berhasil mengidentifikasi ke-41 jenazah korban kebakaran lapas. Dan pada kemarin juga ini dinyatakan proses identifikasi dinyatakan berakhir. Selain itu juga Ajat dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa ke-39 korban jenazah kebakaran lapas ini telah berhasil teridentifikasi berdasarkan DNA begitu, sedangkan untuk kedua lainnya ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan memang salah satunya merupakan warga negara asing dari Nigeria bernama Samuel Machado Navene. Selain itu nantinya setiap warga ini juga akan diberikan dana santunan sebesar 30 juta rupiah dan biaya akomodasi pemakaman sebesar 6 juta rupiah. Dan menurut data kemarin sore juga yang kami dapatkan bahwa sebanyak 8 korban jenazah juga sudah diberikan kepada anggota keluarga, sehingga secara keseluruhan ini sudah ada 24 jenazah yang diberikan ke keluarga masing-masing. Kembali ke Ajat. Baik, Rizka Dior, terima kasih atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rizka, selamat bertugas kembali. Masih terkait dengan korban kebakaran lapas Tangerang, pemirsa, salah satu korban dimakamkan pihak keluarga di TPU Perwira, Kota Bekasi, Jawa Barat. Isak tangis mewarnai pemakaman almarhum yang merupakan warga binaan dalam kasus narkoba. Isak tangis mewarnai pemakaman Irfan, salah satu warga binaan korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Almarhum Irfan dimakamkan di tempat pemakaman umum Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi. Almarhum Irfan berusia 36 tahun merupakan warga binaan kasus narkoba. Irfan baru menjalani masa tahanan selama 3 bulan di lapas Tangerang setelah sebelumnya menjalani masa tahanan di lapas Salemba. Biasa aja, nggak ngomong apa-apa, maksudnya nggak ada pesan, nggak ada ini.
Terus Teteh tahu kejadian ini setelah almarhum ini dari media atau dari pihak Kalapas memberitahu? Iya, dari media. Dari media. Iya, Kalapas malah nggak ngabarin apa-apa. Keluarga mengetahui kebakaran lapas Tangerang melalui media. Almarhum Irfan tinggal di Jakarta Pusat, meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan. Kemenkumham memberikan uang santunan kepada keluarga sebesar 30 juta rupiah bagi korban meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen awal ini, namun jangan kemana-mana karena usai jeda masih ada sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya kami akan hadir dengan informasi di mana pengunjung yang tidak membawa atau tidak memiliki smartphone dengan aplikasi Peduli Lindungi dilarang masuk area supermarket.